kesuksesan bukan sekedar tentang pencapaian besar dan pujian, tetapi tentang bagaimana kita menjalani kebiasaan baik setiap harinya. Banyak orang yang terlalu memperhitungkan soal keberhasilan dan ketenaran, namun mereka melupakan hal-hal kecil. Padahal, kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten tentu akan berdampak positif, jangka pendek maupun jangka panjang. Lantas, apa saja kebiasaan baik yang mesti dilakukan supaya hidup kita tidak cuma berfokus pada pencapaian semata, melainkan kita juga menginginkan agar hidup kita lebih bernilai. Tapi, sebelum masuk ke topik pembahasan, saya meminta para sahabat bijak sekalian mau menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Gratis. Tidak dipungut biaya sama sekali. Dan ini sangat membantu perkembangan channel ini. Jangan pernah remehkan kebaikan kecil. Kebiasaan buruk yang umumnya biasa kita lakukan pada saat setelah bangun tidur adalah buka ponsel. Hal pertama yang kita lakukan saat mata baru terbuka adalah mengecek notif, chat, dan pesan. Penyakit jelek yang sering kita lakukan berulang kali setiap harinya adalah scroll media sosial. Belum sempat sarapan, kita malah mengkonsumsi beragam konten receh guna menghibur diri di pagi hari. Padahal, segala kebiasaan tersebut sebaiknya kita hindari. Karena selain bakal merusak otak dan jiwa, kebiasaan negatif tersebut juga akan membuat kita kurang produktif. Oleh karena itu, ketika di pagi hari, sebaiknya kita tidak melakukan hal-hal tadi. Sebaliknya, kita mesti mengawali hari yang baru dengan hal-hal yang baik dan positif. Salah satunya adalah dengan mengucapkan rasa syukur dan berdoa. Rasa terima kasih pada Tuhan Sang Pencipta merupakan hal positif yang dilakukan setiap hari. Lalu berdoa pula agar hari itu kita dapat diberikan keberkahan dan rizki yang banyak. Jadi, bersyukur dan berdoa adalah kebiasaan baik pertama yang mesti kita lakukan setiap harinya. Meski terdengar mudah dan seakan gampang mengaplikasikannya, tetapi ini butuh komitmen dan niat yang ikhlas. Semoga kita selalu diberikan kemudahan untuk mengamalkannya, sehingga kita akan jadi lebih bernilai. Hidup di era digital memang tampak menyenangkan karena disuguhi dengan berbagai fasilitas dan kemajuan. Banyak di antara kita yang sebenarnya masuk dalam dampak buruk dari kemajuan zaman, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial dan game, terus menatap layar digital, memuaskan hasrat, dan segala aktivitas itu terus saja kita lakukan setiap harinya tanpa rasa bosan. Padahal beragam kebiasaan buruk tersebut sudah sepantasnya untuk kita hindari. Pasalnya, candu media sosial dan game telah memberikan dampak buruk bagi pikiran dan mental banyak orang. Keluhan yang kerap diterima oleh psikolog adalah banyaknya korban yang mengalami overthinking dan anxiety. Tanpa disadari, jiwa kita telah direnggut oleh kebiasaan buruk yang kita lakukan setiap hari. Oleh karena itu, sebaiknya mulai dari sekarang, kita menghentikan segala macam kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan jiwa, lalu mulai mencari kebiasaan baik. Salah satunya adalah dengan meditasi. Diam, fokus, mendengarkan suara napas sendiri, atau mendengarkan suara air selama 10-15 menit setiap pagi. Menjaga kesehatan jiwa merupakan salah satu kebiasaan baik yang dapat membuat hidup kita jauh lebih bernilai. Rutinitas buruk di era digital tidak hanya akan merusak jiwa semata, tetapi juga akan merusak fisik. Terlalu lama menghabiskan waktu di media sosial, konsumsi makanan secara asal, dan menerapkan gaya hidup sembarangan, dan beragam kebiasaan jelek lainnya yang biasa kita lakukan setiap hari. Akibatnya,
tubuh kita mudah lelah, dan akhirnya kesehatan fisik kita terganggu. Kita semestinya sadar bahwa beragam rutinitas jelek di zaman sekarang sudah sebaiknya kita hindari. Jika kita ingin peluang hidup lebih lama, maka sudah sepantasnya kita memperbaiki pola pikir dan pola hidup. Oleh karena itu, mulai dari sekarang, kita sebaiknya meninggalkan beragam kebiasaan buruk. Sebaliknya, lalu kita ganti dengan kebiasaan baik demi menjaga kesehatan fisik kita. Cara yang bisa kita lakukan adalah rajin berolahraga minimal 150 menit per pekan, seperti jogging, bersepeda, futsal, atau olahraga lainnya. Kemudian mengkonsumsi makanan bernutrisi yang sedikit olahan, serta mengurangi konsumsi produk pabrik dan jajanan jalanan. Istirahat yang cukup, tidur 6-9 jam setiap hari. Kasih tubuhmu waktu jeda untuk beristirahat. Jadi, mulai dari sekarang, jagalah kesehatan fisik agar hidup ini jauh lebih bernilai. Masalah yang kerap kita hadapi saat ini adalah rusaknya sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Bukan karena faktor ekonomi ataupun suatu kekurangan, melainkan karena problem pada komunikasi. Misalnya, ketika di dalam rumah, terkadang suami dan istri bisa ribut lantaran masalah yang sepele, karena tidak malas bicara apa adanya, atau orang tua yang terlalu sibuk dengan urusannya lantas menelantarkan anaknya, dan masih banyak persoalan lainnya terkait rusaknya suatu hubungan. Padahal, hubungan yang sehat dengan keluarga, kerabat, dan teman dapat meningkatkan kebahagiaan. Keharmonisan dalam rumah tangga ditentukan dari baik atau tidaknya komunikasi di dalamnya. Jika hubungan mereka bermasalah, maka di dalamnya tentu akan berantakan. Oleh karena itu, jika hidup kita ingin lebih bernilai, maka perbaikilah hubungan di antara kita, terutama ketika di rumah. Memperbaiki hubungan merupakan salah satu kebiasaan baik yang mesti kita mulai dari sekarang. Contohnya, luangkan waktu mengobrol bersama keluarga tanpa menonton TV dan bermain ponsel. Jika ada masalah besar atau kecil, sebaiknya segera dibicarakan dan cari solusinya. Berikan waktu bermain dan belajar bersama anak-anak. Walaupun kita banyak kesibukan, jangan lupa rekreasi ke sebuah tempat. Misalnya, taman, kebun binatang, dan wahana bermain anak. Mengunjungi rumah orang tua atau nenek setiap akhir pekan. Cara terbaik lainnya dalam menjaga hubungan adalah saling memberi hadiah. Jadi, perbaiki hubungan dengan orang-orang terdekat bila ingin menjadi orang yang lebih bernilai. Salah satu kebiasaan buruk yang banyak menimpa kita saat ini adalah segalanya ingin dipelajari dan dicoba. Ketika melihat suatu peluang baru, kita kepincut ingin masuk ke sana pula. Belum selesai satu pekerjaan yang sedang digarap, kita malah beralih ke pekerjaan lainnya. Tidak fokus dengan satu bidang pekerjaan saja merupakan kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kualitas hidup kita. Padahal, orang sukses terdahulu adalah mereka yang menguasai satu bidang dan menjadi ahli di bidang tersebut. Mereka sukses pada bidangnya masing-masing dan mendapatkan banyak uang dari sana. Sejak awal mereka belajar dan mendalami satu bakat atau keahlian saja, sampai mereka begitu diakui oleh dunia pada akhirnya. Oleh karena itu, jika kita ingin seperti mereka dan mau hidup ini lebih bernilai, maka sudah sebaiknya kita mendalami skill yang kita kuasai sampai nanti kita akan jadi ahli. Caranya adalah kita harus paham dulu apa kekurangan dan kelebihan diri kita. Kita adalah orang yang paling paham tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketahui minat dan bakat kita di bidang apa, lalu tentukan tujuan kita mau kemana. Dan jangan semuanya mau dipelajari. Fokus pada satu hal saja dulu. Tidak fokus dan gampang teralihkan adalah kebiasaan buruk yang sudah sepantasnya
kita hindari. Sebagai gantinya, kita ubah dengan kebiasaan baik, yakni mendalami satu skill yang akan mengantarkan kita menjadi orang sukses dan bernilai. Penyakit di era digital yang banyak menimpa kita adalah segalanya serba instan dan tidak mau mencoba. Kita maunya cepat, tapi tidak mau menghadapi proses yang panjang dan melelahkan. Terkadang kita malas pula untuk menengok masa lalu dan belajar dari pengalaman. Mungkin bagi kita kegagalan adalah hal tak berguna yang mesti dilupakan. Semua kebiasaan buruk itu akan membawa dampak jelek bagi kehidupan, sehingga kita tidak akan menjadi manusia yang tak bernilai. Menghargai proses dan tidak takut gagal adalah syarat untuk sukses. Sejatinya, pengalaman adalah guru berharga bagi siapapun yang ingin hidupnya ada perubahan. Maka, setelah mendapatkan pengalaman yang banyak dan berharga, kita bisa merefleksikan dan mengambil pelajaran darinya. Sokrates pernah berkata, "Pengalaman adalah guru yang keras, tetapi tidak ada yang lebih baik darinya." Dari pengalaman yang kita ciptakan, dari kegagalan yang kita lewati, kita bisa merefleksikannya guna meningkatkan kualitas hidup kita. Ada banyak pelajaran berharga dari alur hidup yang telah kita lewati. Oleh karena itu, salah satu kebiasaan baik yang sudah seyogyanya kita lakukan adalah menghargai pengalaman yang pernah kita lalui. Jangan lupakan pengalaman berharga dalam hidup. Ada sejumlah kebiasaan buruk yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menurunkan nilai kehidupan, seperti kurangnya toleransi dan tidak ringan tangan. Kebiasaan buruk ini biasanya muncul karena adanya rasa iri, benci, sok bersih, dan acuh tak acuh. Alhasil, apa yang kita saksikan sekarang adalah dunia yang dipenuhi dengan kerusakan dan ketidakadilan. Pada akhirnya, cinta dan damai itu akan hilang. Dan tak berarti, sahabat bijak, kita mesti sadar bahwa sikap tidak peduli dan berat tangan adalah kebiasaan yang bakal mengurangi nilai kita sebagai manusia. Jika kita ingin hidup lebih bernilai, maka tidak cuma meninggalkan kebiasaan buruk tadi, tetapi menggantinya dengan berbagai kebiasaan baik dengan melakukan berbagai macam kebajikan. Seperti contoh, menghargai orang lain, apapun agama dan sukunya. Berhenti mengolok orang yang punya kekurangan, tidak mengeluarkan cacian dan komentar negatif di media sosial. Ketika ada gotong royong, kita tak malas untuk turun tangan, mendonasikan sedikit harta bagi yang membutuhkan. Hidup damai dengan rasa empati dan mengutamakan nilai toleransi. Sebisa mungkin, kita punya kebiasaan baik dengan cara berbuat berbagai macam bentuk kebajikan yang menjunjung nilai kemanusiaan, keadilan, dan kasih sayang. Demikianlah 7 kebiasaan baik yang bisa kita lakukan agar hidup kita bisa jauh lebih bernilai. Bersyukur, menjaga kesehatan jiwa, menjaga kesehatan fisik, memperbaiki hubungan, mendalami skill, merefleksikan pengalaman, dan berbuat kebajikan. Memang tidak mudah untuk mencapai kesempurnaan, tetapi alangkah baiknya kita memulainya dari langkah kecil terlebih dahulu. Sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Subscribe dan terima kasih.